Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Bengkulu bersama saya Nadia Tobing. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Terpergok curi kopi, seorang pria di Rejang Lebong nyaris babak belur dihajar warga. Ratusan guru honorer SD dan SMP di Bengkulu Tengah minta diangkat tanpa tes jadi ke-3K. Belas klub sepak bola di Rejang Lebong berlaga rebutkan Piala Askap Super League 2023 dan uang tunai jutaan rupiah. Seorang pria nyaris babak belur dihajar warga karena terpergok mencuri buah kopi di areal perkebunan warga Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong pada Selasa dini hari. Bahkan warga yang geram karena sering kehilangan buah kopi membakar sepeda motor pelaku. Kasih Humas Polres Rejang Lebong Ibtu Sinarsi Manjuntak mengatakan bernama Yanto, warga Desa Sentral Baru, Kecamatan Bermani Ulu. Yanto mencuri bersama 3 temannya, namun mereka berhasil kabur dari sergapan warga. Selain pelaku, warga juga menemukan 3 karung buah kopi yang baru dipetik pelaku. Maling kopi seperti apa Pak sih? Baik, kita jelaskan penangkapan tersangka maling kopi di Batangnya terjadi tadi malam sekitar jam 2 subuh yang dilakukan oleh Polsek Baru Mani Ulu bersama masyarakat. Dan pelaku ada 4 orang, 1 orang dapat diamankan, 3 orang sempat melarikan diri. Sampai sekarang masih dilakukan pengejaran terhadap 3 orang tersangka yang belum diamankan. Dan pelaku cepat mengambil kopi dari batangnya sekitar kurang lebih 3 karung. Ini tertangkap massa atau seperti apa nih? Dari awalnya diincar oleh masyarakat dan langsung dilaporkan kepada Babin, kepada personil ataupun Sakaskin Kapolsek Baru Mani Ulu. Berarti memang sudah diincar sama warga dan aparat berarti? Sudah pernah sebelumnya dan masyarakat melakukan pengintaian terhadap pelaku-pelaku pencurian kopi di Batang. Hingga saat ini pelaku masih ditahan di Mapolsek Bermani Ulu, sementara 3 temannya yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. JR warga Pagarjati Bengkulu Tengah diringkus tim Opsnal Satreskrim Polresta Bengkulu di rumahnya usai menganiaya Alparizal, kekasih mantan istrinya. Diduga akibat cemburu buta, mantan istrinya pergi bersama pria lain. JR merencanakan menganiaya korban. Pelaku menghubungi korban dan bertemu di kawasan Pasar Bengkulu. Usai bertemu, pelaku langsung memukul korban hingga terjatuh. Tak hanya itu, pelaku juga menginjak kepala korban, mencekik dan kembali memukulinya berulang kali. Hingga Alparizal menderita luka lebam dan memar di wajah dan kepala. Jadi kasus 351 itu awalnya dilaporkan masalah pengeroyokan, tapi dari hasil penyidikan kita bahwa itu bukan pengeroyokan, itu penganiayaan 351. Pelakunya itu inisialnya J, korbannya M. Awalnya itu modusnya itu si korban ini pacaran dengan mantan istrinya si terlapor atau tersangka. Setelah itu terjadi keributan, pukul-pukulan, yang satu tugasnya untuk mengerekam, tapi tidak ada melakukan pemukulan. Selanjutnya dilapor ke sini, kita lakukan penyidikan dan kita langsung melakukan penangkapan di Benteng, tepatnya dekat Polsek Pagarjati. Dan pelaku sudah kita lakukan penahanan. Saling kenal Bang pelaku? Saling kenal karena mantan istrinya dipacari, cemburu. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolresta Bengkulu dan terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pasangan kekasih di Kota Bengkulu yang akan menikah pada bulan Maret tahun depan ini terancam batal dilangsungkan. Peri dan Lewa, warga Kelurahan Padang Nangka ini, harus berurusan dengan polisi lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja. Kasat Narkoba Polresta Bengkulu AKP Tommy Sahri membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan penangkapan kedua pelaku ini berawal dari laporan warga. Awalnya mereka hanya menemukan 1 paket ganja sebagai barang bukti. Namun setelah pengembangan, polisi kembali menemukan 1 paket lainnya yang disimpan di rumah tersangka perempuan. Selain ganja, polisi juga menyita 2 unit ponsel dan 1 dompet sebagai barang bukti. Dan rencananya mereka tahun depan akan melaksanakan pernikahan. Jadi dalam hal ini tepatnya di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 jam 02.00 kita mendapatkan informasi dan kita langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan di pelaku inisial PR di rumahnya kami temukan 1 paket ganja yang diduga ganja, dan setelah itu kami pengembangan interogasi ternyata pasangan ini dengan rumah yang berlainan. Jadi waktu pas ditangkap ini si inisial L ini yang pasangannya ada di rumah PR. Jadi kami lakukan pengembangan kembali dan kami lakukan penggeledahan di rumah KL yang perempuannya. Kami temukan kembali 1 paket ganja. Akibat perbuatannya, selain gagal menikah tahun depan, kedua pelaku juga terancam dijerat pasal 114 dan 111 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Dwinka Kurniawan dari Kota Bengkulu. Tergiur dengan postingan burung kicau jenis murai batu yang ditawarkan di media sosial seharga 3 juta rupiah, warga Sawah Lebar Kota Bengkulu justru tertipu hingga 38 juta rupiah. Kejadian ini berawal saat Aprida Dwi dan suaminya memesan 1 ekor burung murai batu lewat aplikasi tersebut. Namun ia mengakui lalai karena bertransaksi tidak melalui aplikasi, melainkan menggunakan nomor ponsel. Korban meminta burung pesanan tersebut dikirim ke Thailand sesuai domisili suaminya. Untuk membeli 2 ekor burung tersebut, korban telah mentransfer uang 6 juta rupiah. Namun dengan meyakinkan, pelaku meminta kembali sejumlah uang dengan berbagai alasan mulai dari biaya administrasi, kargo, hingga bea cukai. Korban tidak curiga, pasalnya setiap meminta transfer biaya tersebut, pelaku selalu menyertakan bukti video dan foto yang berkaitan. Jadi kronologinya itu kami beli burung murai via TikTok Shop. Tapi memang salahnya kami itu transaksi di luar daripada TikTok. Jadi kami itu minta WA. Nah, jadi setelah dapat WA, dimulailah transaksi jual belinya. Jadi yang dibeli itu 2 ekor murai, kemudian udah dibayar dan segala macam, sudah mau dikirim. Kebetulan burung ini mau dikirim ke luar negeri. Setelah sampai di bea cukai dan sebagainya, baru muncullah kejanggalan kan, disuruh minta transfer untuk biaya sertifikat burung, kemudian untuk jaminan-jaminan sementara seperti itu. Tapi entah kenapa kami itu saking percayanya sama mereka, karena mereka juga mengirimkan foto, video dan sebagainya. Jadi kami ini nggak ada sama sekali rasa ragu gitu. Akhirnya terjadilah kejadian ini semua. Namun hingga beberapa hari kemudian pesanan burungnya tak kunjung diterima. Aprida Dwi juga sudah mencoba menghubungi nomor pelaku dan pihak kargo yang sebelumnya meminta uang namun tidak ada kejelasan. Sadar telah tertipu, ia akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.